PPN mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, yaitu singkatan dari pajak bertambahan nilai. Nah, kemudian kita nanti akan belajar mengenai karakteristik PPN, menghitung PPN, pengusaha kecil, dan selanjutnya. Dasar hukum PPN, perkembangan perubahan undang-undang PPN, BPNPM adalah sebagai berikut, mulai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan yang mana mulai berlaku 1 April 2022. Dasar hukum PPN adalah peraturan pemerintah sebagai dasar undang-undang PPN, yaitu PP nomor 1 tahun 2012 pelaksanaan undang-undang PPN tahun 1984. Kemudian PP nomor 9 tahun 2021 pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Cakupan pajak undang-undang PPN maupun BPNPM yaitu jenis pajak undang-undang PPN, BPNPM yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau BPNPM. Apa PPN itu? Yaitu adalah jenis pajak tidak langsung yang disetorkan oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Ya. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Kemudian, karakteristik PPN yaitu pajak objektif. Ya, pajak objektif ditentukan oleh objek. Yang dimaksud pajak objektif itu ditentukan oleh objek pajaknya. Tidak melihat penghasilan tinggi maupun rendah, tidak membedakan apakah subjek pajaknya penghasilan tinggi atau rendah, atau kaya atau miskin, laba atau rugi. Ya, jadi dilihat objek pajaknya. Kemudian pajak tidak langsung yang kedua, karakteristik yang kedua, pajak tidak langsung. Penanggung jawab pajak adalah pengusaha PKP, ya, pengusaha kena pajak, dan pemikul beban pajak adalah konsumen. Kemudian yang ketiga, sistem kredit method, yaitu faktor pajak sebagai alat kredit, ya, yang mana mengkreditkan PM terhadap PK. PM itu adalah pajak masukan, PK adalah pajak keluaran. PPN yang dibayar adalah hasil pengkreditan. Jadi PPN jika statusnya KB adalah hasil pengkreditan, PK dikurangi PM. Kemudian pajak atas konsumsi dalam negeri. Maksudnya dikenakan hanya atas yang dikonsumsi barang maupun jasa di dalam negeri. BPN yang dibayarkan sesungguhnya adalah beban konsumen akhir dalam negeri. Kemudian multi-stage tax, maksudnya dilaksanakan pada setiap jalur produksi maupun distribusi. Itu karakteristiknya, ya, nanti kita bahas satu persatu. Kita lihat di sini jalur distribusinya, yaitu diawali dengan pabrik A, ini adalah PKB, ya, yaitu PPN-nya, PK-nya memungut adalah 11 katakanlah 11 juta deh, ya, 11 juta. PM-nya masih 0, ya, maka KB 11. Ya, ini asalnya PPA menjual kepada B, ya, PTA menjual kepada B selaku distributor dengan harga 100 dalam jutaan, ya, 100 dan memungut PPN 11%-nya. Ini tarifnya sudah update, yaitu 11%. Yaitu memungut 11 juta, ya. Maka PPN adalah PK-nya adalah 11 diasumsikan PM-nya 0. Bagi B selaku distributor, ya, selaku
toh atas PPN yang dibayar dia adalah pajak masukan yang mana nanti dikreditkan atau sebagai pengurangan PK. Ini posisi B. B, distributor menjual kepada agen, ya, kepada agen dengan harga 120 juta. Ya. Maka memungut PPN 11%-nya 13,2 juta. Ini adalah PK B. Maka kalau di status SPT masa PPN B adalah KB 2,2 juta yang asalnya PK dikurangi PM, yaitu 13.200.000 dikurangi 11 juta, yaitu mekanisme pemungutan PPN A ke B. Ya. Kemudian posisi C, ya, atas pajak masukan, ya, atas pembayaran PPN yang dipungut bagi C yang nilainya 13.200.000 ini sebagai pajak masukan. Kemudian barang yang dibeli dijual kembali kepada D selaku toko dengan harga 150 juta. Memungut PPN 11%-nya 16,5 juta. Atas PPN yang dipungut ini adalah PK bagi B. Maka status SPT masa PPN bagi C, agen C adalah 16,5 juta, PK-nya dikurangi PM-nya 13,2 juta, maka KB 3,3 juta. Oleh D, toko atas pajak dipungut tadi sebesar 16,5 juta adalah pajak masukan. Ya. Kemudian toko D menjual lagi barang tersebut kepada konsumen, ya, konsumen dengan harga 200 juta, ya, memungut PPN 22 juta. Ya. Maka bagi PT toko D, SPT masanya adalah PK 22 juta dikurangi PM 16,5 juta, maka KB 5,5 juta. Ya. Maka ini barang tersebut dijual ke konsumen akhir, barangnya dinikmati, dipakai, digunakan, maka beban pajak ini adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, ya. Jadi beban ini ditanggung oleh konsumen, ya. Mestinya nilai barangnya tadi 200 juta, tapi konsumen membayar 22 juta, ya. Maka kalau kita hitung atas pembayaran pemungutan PPN ini pada rantai distribusi tersebut, total PM-nya adalah 22 juta, yaitu PPN yang dipungut oleh PT A sampai konsumen yaitu 11 juta, ditambah 2,2 juta, ditambah 3,3 juta, ditambah 5,5 juta. Begitu, ya. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu konsumen A kaya atau mampu atau itu laba, konsumen B apakah itu dia miskin, tidak mampu atau mengalami kerugian, tetap menanggung beban pajak yang sama, ya. Jadi tidak membedakan kondisi konsumen atau kondisi subjek pajak, tapi yang dilihat adalah objeknya. Senyampang mengkonsumsi, membeli objek yang sama, PPN yang dikenakan sama. Kemudian mekanisme penghitungan PPN sama dengan tadi, ini penjelasan saja.
lebih lanjut ya, kalau dihitungkan seperti ini, PT X menjual kepada PT Y dengan harga 10 juta, maka wajib memungut PPN sesuai dengan tarif yang berlaku 1,1 juta ya. PT Y pastinya membayarnya adalah DPP atau harga belinya 10 juta ditambah PPN 1,1 juta. Ya. Ingat, PPN ini bukannya uang PT X, tapi PPX ditunjuk oleh negara untuk memungut PPN, maka PPN ini wajib disetorkan ke kas negara. Ya, jadi nanti 1,1 juta ini disetorkan ke kas negara setelah dikurangi pajak masukan. Anggap saja ini nggak ada pajak masukan pada masa tersebut, ya disetorkan semuanya 1,1. Bagi PT Y, atas pemungutan yang tersebut ya menjadi pajak masukan ya. Kemudian sama dibayar lagi, BKP tersebut dijual dengan harga jual 15 juta, maka memungut PPN 11%-nya 1,65 juta. PT Z membayarnya adalah DPP harga belinya ditambah PPN, yaitu 15 juta ditambah 1,65 juta sama dengan 16,5 juta. Ini nanti bagi PT Z adalah, bagi PT Y adalah PM, PK, PM-nya adalah 1,1. Demikian juga ke PT Z sampai ke konsumen. Jadi begitu mekanisme untuk penghitungan PPN. Jadi PK dikurangi PM. Kemudian pelaporan dan penghitungan PT X. Jadi ini contohnya untuk PT X atas ilustrasi di slide sebelumnya. PT X wajib melakukan pelaporan dan penghitungan ya. Penjualan ke PT Y yaitu mengakui pendapatan sebesar 10 juta. Ada penjualan maka pendapatan atau penjualan 10 juta ya. Kemudian memungut PPN dan mengakui PK 1,1 juta ya. Kemudian menerima pembayaran dari PT Y semuanya 11,1 juta. Misalnya ini penjualan tunai ya. Kemudian atas transaksi tersebut PT X ya wajib menyetorkan dan melakukan penyetoran atas PPN yang dipungut dan pelaporan PPN, yaitu menyetor sejumlah PPN yang dipungut 1,1 juta PK, PM-nya anggap aja, maksudnya di contoh ini asumsinya PM-nya 0 ya, ke kas negara. Setelah dibayarkan melaporkan dalam SPT masa PPN, posisinya KB 1,1 juta. Itu ilustrasinya. Kemudian jurnal PT X ya. Mungkin teman-teman yang non akuntansi, jika jurnal ini belum paham, tidak mengapa, ini sebagai wawasan awal, nanti waktu akuntansi perpajakan ada penjelasan yang lebih detail ya. PT X ya yang tadi menjual kepada PT Y dengan harga 10 juta dan memungut PPN 11%-nya 1,1 juta, dia melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut ya. Ini akuntansi ya, akuntansi yang murni. Jadi wawasan saja, kalau memang belum paham jurnalnya sebagai wawasan ya, enggak apa-apa. Yaitu mengakui penjelasan di sebelumnya sebesar 10 juta. Penjualan itu nanti posisinya kredit, nanti ada istilah dapat kredit 10 juta. Kemudian memungut PPN, yaitu namanya PPN keluaran atau boleh PK pajak keluaran sebesar tarif yang berlaku 1,1 juta. Ya, ini posisinya di kredit. Kemudian mencatat kas, yaitu kas di sisi kas atau piutang. Kalau kas itu berarti penjualan tunai, kalau piutang penjualan kredit ya, sebesar jumlahnya,
yaitu 11,1 juta. Jadi di akuntansi itu mengandung double entry, debit kredit nilainya harus sama ya. Kita cek debitnya adalah 11,1 juta, kreditnya kalau dijumlah juga 11,1 juta ya. Kemudian saat stok PPN yang dipungut dari PTY sebesar 1,1 juta dijurnal lagi, yaitu di tersebut ya, PK-nya di sisi debit 1,1 juta, kas atau piutangnya di sisi sebaliknya kredit 1,1 juta ya. Sekali lagi ini wawasan ya, ini akuntansi murni. Jadi kalau belum paham debit kredit jurnal itu di materi akuntansi perpajakan di beberapa pertemuan kemudian ya. Ini wawasan aja. Kemudian bagi PTY saat membeli, yaitu membeli 10 juta, mengakui pajak masukan 1,1 juta, membayar 11,1 juta, maka kemudian atas pembelian tadi, barang tadi dijual kepada PTZ dengan penjualan 15 juta, memungut PPN 11%-nya 1,65 juta, kemudian menerima pembayaran jumlahnya yaitu harga jual ditambah PPN yang dipungut, totalnya adalah 16,65 juta. Maka di PTZ ya melaporkannya PK-nya 1,65 juta, yaitu atas pemungutan PPN transaksi penjualan, kemudian BM-nya 1,1 juta, yaitu atas PPN yang dibayarkan saat melakukan pembeli. Maka PK dikurangi PM, pajak keluaran dikurangi pajak masukan, selisihnya lebih besar pajak keluaran atau posisinya adalah positif, itu berarti KB. KB itu kurang bayar, yang mana wajib disetorkan ke kas negara, yaitu maksimal akhir bulan berikutnya ya. Nanti di SPT masa PPN PTY akan terinfo, ada info bahwa PK-nya 1,65 juta, PM-nya 1,1 juta ya. Nanti mungkin di pertemuan ke-6 ke-7 kita mengimplementasikan di SPT masa PPN. Kemudian ini jurnalnya PTY ya, sebagai wawasan ya, kalau belum paham tidak apa-apa, tidak mengapa. Yaitu waktu melakukan pembelian, jurnalnya ini pembelian di debit 10 juta. Ini nanti kalau kita belajar akuntansi perpajakan adalah pencatatan secara periodik ya. Kalau nanti perpajol akunnya persediaan, berarti ini periodik ya. Pembelian 10 juta, PPN masukannya 1,1 juta di sisi debit ya. Kemudian kreditnya kas atau utang 11,1 juta. Ini bacanya pada tanggal tersebut PTY membeli barang seharga 10 juta, dipungut PPN 1,1 juta, kemudian membayarnya 11,1 juta, atau kalau belum bayar jadi pembelian kredit adalah hutang 11,1 juta ya, begitu bacanya. Maka PTY mencatatnya seperti itu. Kemudian PTZ ya, PTY menjual ke PTZ dengan harga 15 juta, memungut PPN 1,65 juta. Maka pencatatannya atau jurnalnya mencatat penjualan 15 juta di sisi kredit, mencatat PK, memungut PPN 11%-nya 1,65 di sisi kredit, kemudian kas atau piutang di sisi debit. Kas itu jika itu penjualan tunai, kemudian piutang jika penjualan kredit. Atas pencatatan tersebut posisinya adalah KB 550.000 ya, yang mana
550.000 ini adalah PK dikurangi PM, ya, yaitu 15 juta, 1.650.000, 1,65 juta dikurangi pajak masukannya 1,1 juta. Ya, jurnalnya ya, ini agak sulit jurnalnya nanti ya, yaitu PK-nya di debit semua 1,65, PM-nya di kredit 1,1, kemudian kas atau utang PPN 550. Kas jika langsung dibayar pada waktu berjurnalan, utang PPN jika masih belum dibayar, ya. Nanti waktu dibayar ya utang PPN pada kas atau bank. Baik, kemudian PTZ hampir sama seperti itu ya. Lebih lanjut, konsumen ya, kalau rantai distribusinya seperti itu, waktu pembeliannya, waktu penjualannya seperti itu. Nah, sekarang bagi konsumen ini, konsumen PTZ menjual konsumen. Bagi konsumen ya, atas biaya yang dikeluarkan ya, dia sudah tidak ada penyetoran ke kas negara karena tidak memungut PPN, karena dia bukan PKP dan barangnya itu adalah dikonsumsi. Maksudnya dikonsumsi, dipergunakan atau dipakai atau memang dikonsumsi ya. Jadi konsumen ini sebagai pemikul beban pajak, dalam hal ini PPN ya. Jadi mestinya harganya 200 juta tapi dipungut PPN 11%-nya, maka plus 22 juta. Maka kalau disimpulkan, walaupun dipungut dalam setiap jalur distribusi, tujuan akhir dari pengenaan PPN adalah pihak yang menerima manfaat pertambahan nilai, yaitu konsumen akhir. Baik ya, itu mekanismenya seperti itu. Kemudian contoh yang lebih kompleks di mana di sini ada PPh juga, yaitu kalau bacanya tarifnya masih 10%, soalnya yang kami siapkan di 2019 seperti ini ya. Saya sekilas soalnya lebih kompleks ya. PTA memberikan jasa pembersihan AC kepada PTB ya, senilai DPP-nya 1 juta, semuanya PKP ya, DPP 1 juta, maka wajib memungut PPN tarifnya 10%, ini 2019 ya, tarifnya 10%, memungut PPN 100.000, tagihannya adalah 1.100.000 ya. Bagi PTB ya, sebagai perusahaan yang menerima jasa, maka membayar sesuai dengan jasa yang diterima sebesar 1 juta ya. Kemudian membayar PPN yang dipungut 100.000 ya. Kemudian wajib memotong PPh pasal 23, ini PPh pasal 23 atas jasa, yaitu 2%, nilainya adalah 20.000, maka kas yang dibayarkan adalah 10.080.000 ya, dibayarkan ke PTA dan memberikan bukti potong senilai tersebut. Nah, kemudian PTA atas PPN yang dipungut membayarkan ke bank persepsi atau kantor pos ya, maksimal atau paling lambat akhir bulan berikutnya, ini adalah Februari 2019, maka wajib stoknya adalah akhir bulan berikutnya 31 Maret 2019. Setelah dibayarkan, kemudian melaporkan SPT masa PPN, yaitu sama maksimal 31 Maret 2019. Demikian juga PTB, waktu dia memotong PPh pasal 23 sebesar 2%, wajib stoknya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu 10 Maret 2019 ya.
disetorkan ke bank, resepsi atau kantor pos. Kemudian melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 23 maksimal tanggal 20 Maret 2019. Begitu ilustrasinya. Ya, gambaran awalnya seperti itu. Kemudian untuk menghitung PPN atas nilai tambah dilakukan melalui 3 metode, yaitu subtraction method, yaitu metode pengurangan secara langsung, yaitu dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dan harga beli. Kemudian indirect subtraction method, metode pengurangan secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual atau PK dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa. Jadi PK dikurangi PM. Dan metode yang ketiga adalah addition method, metode penghitungan nilai tambah, yaitu mengalihkan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah. Jadi ada 3 metode. Di Indonesia, Undang-Undang PPN Indonesia menganut indirect subtraction method, yaitu yang mana PK ya dikurangi PM. Di metode ini untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang atas perolehan dan jumlah pajak yang terutang atas penyerahan tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung yang namanya adalah tax invoice atau faktur pajak. Oleh karena itu metode ini juga dinamakan invoice method ya. Jadi untuk membuktikan atas pemotongan tersebut, atas pemungutan PPN tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung, yaitu yang disebut faktur pajak atau tax invoice. Maka faktur pajak merupakan persyaratan mutlak dalam indirect subtraction method. Jadi di metode ini faktur pajak ini adalah syarat mutlak ya untuk sebagai bukti dokumen pendukung atas pemungutan PPN. Dalam hukum pajak, kegiatan mengurangkan pajak dengan pajak dinamakan tax credit. Oleh karena itu, metode ini juga dinamakan credit method, yaitu mengkreditkan pajak yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa yang dinamakan pajak masukan atau input tax dengan pajak yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran atau output tax. Dalam kalimat yang lebih sederhana dan populer adalah mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Ya, sudah ada wawasan ya. Kemudian di atas penjelasan sebelum tadi disimpulkan setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut PPN terutang yang disebut pajak keluaran. Jadi ada kewajiban membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN yang disebut pajak keluaran. Pada saat PKP membeli BKP atau menerima JKP dari BKP lain, berarti pada saat transaksi pembelian, BKP tersebut juga membayar PPN yang terutang disebut pajak masukan. Jadi kalau penjualan, pemungutan PPN atas penjualan adalah PK, pajak keluaran, PPN atas transaksi pembelian adalah pajak masukan atau PM. Kemudian pada akhir masa pajak, PM dikreditkan dengan PK. PM dikreditkan PK, maksudnya PK dikurangi PM. Jika PK lebih besar maka kekurangannya adalah disebut kurang bayar. Ya, PK-nya lebih besar disebut kurang bayar, yang mana dibayar ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi untuk PPN ya, jika kurang bayar itu paling lambat dibayarkan akhir bulan berikutnya. Demikian juga sebaliknya, jika PM lebih besar daripada PK, maka kelebihan tersebut dapat dimintakan kembali. PM-nya lebih besar daripada PK, itu namanya lebih bayar. Atas lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali atau istilahnya restitusi, atau dikompensasikan dengan utang pajak masa berikutnya. Jadi dikompensasikan ke masa berikutnya. Setiap PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN sebagai sarana pelaporan dan penghitungan.
dan pembayaran PPN yang terutang kepada KPP di mana PKP tersebut terdaftar selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Jadi untuk pembayarannya akhir bulan berikutnya, pelaporannya juga akhir bulan berikutnya. Maka kalau kondisi KB ya dibayarnya maksimal akhir bulan berikutnya, setelah dibayarkan baru dilaporkan di tanggal yang sama, yaitu misalnya tanggal 31. Baik ya, itu contoh pemungutan PPN ini hampir sama dengan tadi. Kemudian ini yang berbeda ya, mekanisme pemungutan PPN yang kedua ya. Tapi saya ulangi dulu supaya bisa merefresh teman-teman apa perbedaannya ya. Yang sudah belajar PPN abaikan nilainya ya. Nilai ini hanya contoh sebagai contoh pemungutan PPN ya. Dengan contoh seperti ini, BKPA menjual BKP atau JKP kepada BKPB. Lebih mudahnya BKP untuk menganalogikannya itu lebih mudah BKP ya. Seharga 1 juta sebagai harga jual atau DPP. Atas transaksi tersebut BKPA wajib memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak pastinya dengan nilai 100 juta. Waktu itu tarifnya 10%, yaitu 10% dikali 1 juta. Maka BKPB membayar sesuai dengan nilainya, yaitu sebesar harga belinya 1 juta dan PPN 100.000, maka totalnya 1.100.000 ya. Bagi PKPA 100 ini adalah PK, bagi PKPB 100 adalah PM ya. Kemudian PKPB menjual kembali barang tersebut dengan harga 1.200.000 kepada PKPC, maka wajib memungut PPN sebesar 10%-nya 120.000 ya. Bagi PKPB nilai 120.000 itu adalah PK ya. Bagi PKPC adalah PM. Kita lihat di sisi PKPB, yaitu ilustrasinya PK-nya adalah 120, PM-nya adalah 100. Maka di sini PK dikurangi PM adalah 20.000 ya. Maka ini disimpulkan bahwa posisinya kurang bayar. Maksudnya PK-nya, PPN yang dipungutnya 120.000, PPN yang masukannya yang sudah dibayarkan yaitu 100, maka membayar 20.000 yang mana wajib disetorkan ke kas negara yaitu akhir bulan berikutnya. Atau bisa dilihat jika ini hasilnya positif maka dia KB. Nanti kalau hasilnya kebalikannya negatif, misalnya 100 PK-nya, PM-nya adalah 120, hasilnya minus 20.000, maka dia LP. Baik, ini hampir sama dengan tadi, cuma beda nilai, beda contoh sedikit tapi sama. Ini yang berbeda, yaitu mekanisme pemungutan PPN yang kedua. Di sini sampai dengan PKPB sama ya, sampai sini sama. Nah, kemudian PKB sama dengan tadi penjelasannya. Nah, kemudian PKPB ini menjual BKP yang dibeli dari PKPA kepada pemungut PPN ya. Pemungut PPN itu KPPN, KPS Migas, bendahara pemerintah, BUMN. Saat ini istilahnya diganti instansi pemerintah ya. Nah, atas pemungutan penjualan kepada pemungut ini tetap sama, PKPB tetap menerbitkan faktur pajak senilai 120.000 yaitu 10% dikali harga jual 1.200.000, tarifnya masih 10% ya. Kemudian pemungut PPN ini membayarnya adalah hanya harga belinya atau DPP-nya 1.200. PPN-nya dipungut ya, dipungut itu maksudnya PPN-nya disetorkan oleh pembeli ya, stok sama 120.000 ke bank atau kantor pos ya. Kemudian SSP-nya itu namanya BKPB. Begitu ya, agak beda. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut, ini kodenya 02 atau 03. Penjelasannya di pertemuan berikutnya mengenai kode transaksi. Baik,
Ya, jadi di sini PPN-nya yang setorkan, yang bayar adalah pembelinya. Maka SPT masa PPN PKPB PK-nya 120 ya, dipungut 120. PK-nya 120 dan PK-nya dipungut 120, maka stoknya 0 karena dipungut semua. Kemudian dia ada pajak masukan 100 ya. Maka di sini 0 dikurangi 100 sama dengan minus ya, minus 100.000 ya. 0 dikurangi 100 kan minus ya. Di nilai akuntansi, di nilai ini kan minus sudah dalam kurung ya. Nah, itu adalah lebih bayar. Nah, ini mekanisme kedua. Memang kalau kita belajar lanjut, tidak semua wajib pajak itu mengeluarkan faktur pajak, menerbitkan faktur pajak 02 atau 03 ya begitu. Tapi kalau kita transaksinya dengan pemungut PPN, mekanisme PPN-nya seperti itu. Tapi ada nilai-nilainya, ada batasannya nantinya.